Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan suratan Roma. Satu suratan yang penuh dengan karya-karya Allah di tengah pelayanan Paulus kepada jemaat-jemaat non-Yahudi. Jemaat-jemaat yang dikatakan tidak dan bukan umat, tetapi yang di pasal 11, dulu kamu bukan umat, tapi sekarang kamu disebut umat Allah. Dulu kamu adalah cabang-cabang pohon zaitun liar. Pasal 11 ayat 24. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar yang hanya karena kemurahan Allah mencangkokkan, ayat 19, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Jadi kalau kita diperhitungkan, kata Alkitab, dihisapkan menjadi keluarga Allah, itu merupakan kesempatan kita. Dan kata kesempatan tidak berarti panjang waktunya. Kata kesempatan selalu berarti sedikit, tetapi yang sedikit itu yang harus kita manfaatkan. Pohon zaitun liar yang dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Pasal 11 ayat 24. Kita cuma cangkokkan, amin. Kita harus sadar itu. Tidak ada kesombongan kepada kita, karena kita cuma cangkokkan. Mengambil dari pohon zaitun liar, karena kita bukan orang-orang yang diperuntukkan bagi janji Allah. Kita bukan bagian, tetapi diambil dari pohon zaitun liar dan kita disatukan, dicangkokkan. Kita tahu cara mencangkokkan, diambil dari batang yang terbaik, lalu dipotong, dikupas kulitnya, jadi sudah tidak ada kulit batang, ya, dikupas kulitnya dan disatukan di dalam pohon zaitun sejati, diberi tanah dan diikat begitu rupa sekuat mungkin. Tiap hari tetap harus disiram dengan sabar. Begitu caranya mencangkokkan pohon zaitun liar kepada pohon zaitun sejati sampai mengeluarkan akar, sampai batang tadi mengeluarkan akar dan menyatu dengan pohon zaitun asli. Jangan karena disebut dicangkokkan, begitu dicangkok lalu ditempel beres, tidak. Tapi kita lihat bagaimana cara mencangkok yang baik. Potong, kupas kulitnya. Tidak ada warna kulit, tidak ada siapa aku, siapa kamu, tidak ada sukunya, tidak sama, bahasanya tidak sama. Itu semua dibuang. Kulit-kulit dari batang pohon zaitun liar itu dibuang.
dan disatukan dengan pohon zaitun sejati. Tiap hari kita harus disiram dengan firman Allah. Tiap hari kita masih membutuhkan ada siraman firman Tuhan. Amin. Melalui acara doa pagi. Melalui acara seperti pagi ini, saudara sudah dicangkokkan dan disiram. Kalau enggak doa pagi, siramannya kurang. Karena tidak ada lagi air firman Tuhan yang disiramkan kepada kita. Mulai disiram terus sambil diikat erat-erat dengan pohon zaitun asli. Tidak cukup hanya doa pagi, tapi senantiasa Mazmur 1 merenungkan firman itu siang dan malam. Setelah doa pagi, jangan saudara bilang sudah bebas, bisa bikin apa yang saya mau. Tidak. Tapi kita harus tahu, merenungkan bukan selalu kita pegang Alkitab pagi sampai malam, tidak kerja, cuma pegang Alkitab. Kata merenungkan tidak begitu artinya. Tapi dimanapun kita berada, sedang bekerja apa, sedang melakukan apa, sedang duduk di mana, tapi yang kita pikirkan tetap firman Allah. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Koma nyanyian itu berkata, diambil dari ayat Mazmur, tetapi yang melakukan, bukan cuma merenungkan, tetapi melakukan. Itu caranya mencangkokkan. Jadi jangan anggap kalau sudah dicangkok, ditanam di pohon zaitun sejati, sudah tidak ada lagi yang harus kita lakukan. Tidak. Merenungkan, mengecap, kalaupun dipakai istilah memama biak, kita membuat saat di mana firman yang kita dengar itu kembali kita renungkan siang dan malam. Jadi saudara tahu, begitu caranya kita menjadi satu dengan pohon zaitun sejati. Dan itulah yang disebutkan di pasal yang ke-15, pasal 15 tadi yang kita sudah baca. Ayat 6, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 8, yang aku maksudkan ialah bahwa oleh kebenaran Allah Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikan kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Arti dari kata dicangkokkan juga bersatu hati, bersatu suara, memuliakan Allah. Maka ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan
Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ketika kita menjadi satu, maka dikatakan damai sejahtera dalam iman kamu. Menjadi satu pengharapan, bukan cuma sekadar satu suara, satu pujian, tetapi juga menjadi satu dalam pengharapan mendapatkan kekuatan yang berlimpah-limpah. Ini yang menjadi harapan Paulus kepada jemaat Roma, menjadi satu pengharapan untuk waktu-waktu berikutnya kita tidak menjadi sendiri lagi. Firman Allah tadi malam berbicara tentang Korintus yang kedua. Ada hubungan, kita baca sebentar 2 Korintus pasal yang keempat, 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah bukan berasal dari diri kami, tetapi dari siapa? Berasal dari Allah. Kekuatan untuk apa? Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, namun tidak binasa. Kekuatan tadi memberikan kepada kita kesanggupan ketika kita ditindas, ketika kita ditekan, ketika kita dicepit, ketika kita habis akal, ketika dianiaya, ketika dihempaskan, kita tidak menjadi goyah. Tidak. Mengapa? Sebab ada kekuatan Allah. Dan kekuatan itu menjamin kamu tidak ditinggalkan sendirian. Ayat 10. Supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kita. Kalau kita menjadi satu, tidak ada lagi kata yang kita sampaikan, orang berkata, orang mendengar. Kita mengeluh, saya lemah. Kita mengeluh, saya tidak berdaya, saya putus asa. Tapi orang menjadi heran, kamu kok kuat ya? Mengapa kamu bisa menghadapi tantangan sebesar ini? Mengapa badai ini tidak menghanyutkan kamu? Kita punya jawaban. Apa? Apa jawabannya? Karena kekuatan Allah. Kekuatan itu dari mana? Dari Allah. Ayo dibaca. Kekuatan itu dari mana? 14. Tidak usah dibolak-balik, di situ ayatnya. 14 ayat 17. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Pasal 1 Roma 1 ayat 16. Sebab aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah
diajak beribadah setiap saat supaya saudara mendapat kekuatan Allah. Kalau kita diajak beribadah bukan supaya gereja ramai atau supaya memberikan persembahan kolektor saudara, bukan. Tapi kalau kita diajak untuk beribadah senantiasa supaya ada suplai kekuatan Allah, dan kekuatan itulah yang membuat setiap kita mampu bertahan, mampu kuat bertahan. Pasal 16. Kenapa kita kuat bertahan? Ayat 19. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kalau kita kuat, maka ada buktinya. Bukan cuma sekedar berkata aku kuat, tapi ada buktinya. Apa buktinya? Kekuatan kaki-kaki iman kita menghancurkan iblis. Kita mampu. Kita nggak mau kalah. Amin. Tidak mau kalah. Itu menjadi prinsip. Aku tidak mau kalah. Bukan menunjukkan kehebatan kita, tapi kata aku tidak mau kalah. Itu berarti sebab di dalam aku ada kekuatan Injil, kekuatan firman yang membuat kaki-kaki iman kita kokoh. Untuk apa? Untuk menginjak, menghancurkan iblis. Ada kekuatan yang berlimpah-limpah dan mampu menginjak-injak iblis. Jangan bilang lagi aku lemah, aku tidak kuat. Oh, itu bukan bahasa iman, itu bahasa iblis. Jangan katakan itu lagi. Yang orang akan lihat bukti dari kita bahwa saudara adalah orang-orang yang kuat adalah iblis dihancurkan. Di mana? Di bawah kaki kita. Sekarang kalau kakinya saja rematik, injak iblis bagaimana? Iblis bilang geli ah. Dia tidak akan menjadi hancur, malah dia rasa digelitikin oleh kaki kita. Karena kaki kita gemeter. Tapi kalau kaki-kaki iman kita kuat, kita injak, dan kalau perlu kita tekan kaki kita. Anak sekolah minggu punya lagu, markas iblis ku hancurkan. Pada waktu anak-anak menyanyi markas iblis ku hancurkan, gerakannya bagaimana? Gerakannya bagaimana? Kakinya dihentakkan. Markas iblis ku hancurkan. Itu kaki-kaki anak-anak dihentakkan. Panji Kristus ku tinggikan. Baru dikatakan akulah pahlawan. Kalau iblis rasa gelitik kaki kita, karena dengan gemetar kaki kita menginjak iblis, kita yang jatuh. Sebab iblisnya akan bangun dan kitanya jatuh. Kenapa anak-anak Tuhan tidak bisa menginjak
iblis di bawah kakinya. Karena kita tidak sepenuhnya mempunyai kekuatan itu. Kita tidak sepenuhnya beribadah dengan penuh iman. Sekedar datang memenuhi bangku gereja atau mengisi absen, itu tidak menjamin kekuatan iman kita. Tidak. Tapi kalau kita dengan sungguh beribadah kepada Tuhan, kalau dengan sungguh kita beribadah dengan sukacita, tadi dikatakan memuji Allah dengan satu suara, dengan satu hati, maka ibadah yang seperti itu ibadah yang penuh kekuatan. Dan ibadah yang penuh kekuatan akan memberkati kita dengan kekuatan. Dan ibadah yang memberkati kita dengan kekuatan, kita pulang pun dengan kekuatan Allah. Hadapi masalah, iya. Hadapi tantangan, iya. Hadapi ujian, iya. Tapi tidak gentar karena ada kekuatan iman. Buktikan, saudara. Buktikan kepada dunia bahwa kita punya kaki-kaki iman yang kuat. Dan di sana saudara akan berjalan penuh kemenangan. Itu yang harus kita miliki. Perjalanan ibadah kita bukan sekedar mengisi seperti apa yang dikatakan di dalam bagian-bagian yang penting ibadah. Kalau yang penting ibadah, engkau tidak pulang dari ibadah dengan kekuatan, tidak. Fokuskan dalam ibadah kita. Tidak ada pekerjaan lain yang kita kerjakan, tidak ada kesibukan lain yang kita kerjakan. Biarkan ibadah kita memberkati. Hati Tuhan disenangkan, kita pulang dengan kekuatan. Kalau misalnya saudara duduk bersama dan saudara ngomong, bicara dengan si pemilik rumah, lalu saudara matanya begini-begini, iya, menjawab sih, diajak ngomong nyambung, tapi mata saudara begini. Saudara dibilang apa? Maling kali. Padahal saudara sedang memikirkan apa yang harus aku lakukan ya. Tapi orang sudah berpikiran negatif tentang kita. Karena ketika kita diajak berbicara, mata kita lihat ke kanan ke kiri. Ada rencana setelah ibadah nanti A, B, C dan sebagainya. Sibuk kita dengan satu dan lain pekerjaan. Ketika kita beribadah, tidak terfokus dalam ibadah kita kepada Tuhan. Dalam ibadah itu hanya satu tujuan kita. Aku beribadah menyembah Tuhan. Singkirkan kesibukan yang lain. Dan biarkan Tuhan disenangkan dengan ibadah kita. Tidak ada, walaupun memang banyak pekerjaan kita, tapi tidak ada acara lain ketika kita beribadah. Maka aku hanya menyembah Tuhan. Maka saudara diberkati Tuhan. Betapa besar rahasia ibadah kita. Coba satu lagi ayat ya. Timotius yang pertama. Pasal yang ketiga. Ayat 16. Timotius pertama pasal 3 ayat 16 berkata, sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan diri dalam rupa manusia. Siapa? Yesus. Yang dibenarkan di dalam roh. Siapa? Yesus. Yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Siapa? Yesus. Yang diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Siapa? Yesus. Yang dipercayai di dalam dunia. Siapa? Yesus. Yang diangkat dalam kemuliaan. Siapa? Yesus. Jadi rahasia ibadah kita adalah Yesus. Kalau ini yang kita miliki, saudara tidak beribadah dengan sia-sia. Dan kita beribadah dan diberkati, bahkan pulang dengan
kekuatan. Supaya ada hasilnya. Oh, banyak setelah ini acara ini. Apalagi kalau saudara sudah buka kantin. Sementara duduk mendengarkan firman Tuhan, nanti jadi berapa porsi ya? Nanti laku berapa ya? Nanti bisa kumpulkan uang berapa ya? Aduh, tadi belum digaremin. Memang itu pekerjaan Tuhan, betul. Tetapi tidak memfokuskan ibadah kita. Dan saudara kehilangan berkat ibadah. Ada rahasia yang agung dalam ibadah itu. Dan kita harus menemukan. Kalau bahasa Ulangan 33, dan engkau menangkap, bukan cuma sekedar duduk di kakinya, tetapi kita menangkap sesuatu dari tiap kata firman. Itu yang harus kita nikmati. Rahasia ibadah. Penutup dari kitab Suratan Roma. Rahasia ibadah saudara memberkati. Karena kalau kita boleh beribadah, itu adalah anugerah Allah. Dan kalau kita pergunakan ibadah adalah satu-satunya kesempatan kita diberkati Allah. Pulang dalam ibadah, saudara benar-benar menikmati kekuatan yang baru. Kalaupun engkau sakit, kalaupun engkau susah, kalaupun engkau dalam peperangan, kalau engkau di dalam kelemahan, tetapi rahasia ibadah menjawab semuanya. Dan itu yang membuat saudara datang lagi. Dan kita tahu Tuhan memberkati kita. Hari Senin seperti ini, kita berangkat dengan kekuatan baru. Kita mulai berjalan, bergumul untuk mendapatkan sesuap nasi. Tapi dengan iman yang pasti, Tuhan memberkati saya. Mari kita berdoa. Kami berkumpul Tuhan di hadapan Kamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu urapan kuasa Roh Kudus. Jadikanku Allahku. Katakan sekali lagi, kami berkumpul Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan Kamu. Sujud menyembah dalam
indahnya hadiratmu. Kami rindu urapan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan Allahmu. Biar belas kasihan Tuhan, biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh keluarga kami dipenuhi, amin, api kemuliaan. Kita berdiri bersama dan kita berkata, angkat tanganmu, biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh keluarga-Ku, sampai seluruh keluarga kami dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu. Allah tidak cari orang-orang lemah, Allah tidak cari orang-orang yang rapuh, tapi Allah cari orang kuat untuk menginjak iblis. Tidak bisa dengan kelemahanmu, tapi harus dengan kekuatan yang Allah berikan melalui firman-Nya. Bakar hatimu, membakar hati kita untuk melayani. Berkati kami pagi ini dengan firman-Mu, berkati kami dengan kekuatan baru. Haleluya. Keluarga kami dipenuhi api kemuliaan-Mu. Engkau memberkati kami bukan dengan makanan dan pakaian, dengan segala yang kami butuhkan saja, tapi pagi seperti ini Kau berkati kami dengan kekuatan baru, kekuatan pada iman, dan kaki-kaki iman itu menginjak iblis, menjadikan kami lebih dari pemenang, berjalan dengan kemenangan Allah. Segala berkat menyertai, segala rezeki diberkati, dan orang yang beribadah dengan sungguh menikmati bukti ibadah. Haleluya.
biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami. Haleluya, curahkan kuasa api kemuliaan-Mu membakar hati kami. Haleluya, mendatangkan gairah hidup, gairah bekerja untuk melayani-Mu sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh keluarga kami. Oh, dipenuhi api kemuliaan, dipenuhi dengan segala berkat Allah, ya. Dipenuhi api kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bersamalah dengan kami, berkatilah keluarga jemaat-Mu satu persatu. Kami pulang mulai pekerjaan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.